Hai teman pintar, ciri-ciri Dajjal menurut hadis selain memiliki mata satu yang buta dan tulisan kafir di dahinya, Rasulullah juga menggambarkan Dajjal sebagai sosok yang sangat karismatik dan mampu melakukan mukjizat palsu. Beliau bersabda, Dajjal akan membawa surga dan neraka bersamanya. Namun, surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga. Hadis riwayat Bukhari. Mukjizat palsu yang dilakukan Dajjal bertujuan untuk menyesatkan manusia dan membuatnya percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Mari kita bahas lebih dalam. Dajjal merupakan sosok yang menyeramkan yang akan datang ke bumi menjelang hari kiamat. Siapa sebenarnya sosok Dajjal ini? Dan bagaimana asal-usul Dajjal tersebut? Mengutip dari buku Kisah Dajjal, para salafus sholih berpendapat bahwa Dajjal adalah seorang anak Adam. Ia bukanlah seorang dari golongan jin atau setan. Beberapa ulama kontemporer meyakini bahwa Dajjal adalah manusia biasa yang mengalami kematian. Selain itu, keluarga Dajjal juga termaksud ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan Yahuza yang sudah menikah selama 30 tahun namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Mengutip buku Armageddon, Perperangan Akhir Zaman, menurut Al-Quran, hadis, Taurat, dan Injil disebutkan bahwa sebelum adanya Dukhon di medan Al-Makamah, Dajjal adalah seorang manusia normal. Ia merupakan seseorang yang karismatik sehingga orang-orang kafir dan munafik banyak yang terpesona kepadanya. Penampakan Dajjal tidak langsung seperti yang kita ketahui. Jika sejak lahir Dajjal sudah bermata satu dan pada dahinya sudah tertulis kafir, maka tidak ada manusia yang mau dipimpin orang seperti itu. Sebutan Dajjal merupakan gelar saja, sedangkan nama aslinya tidak demikian. Mengutip buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, bahwasannya penisbatan nama Dajjal ini digunakan oleh Rasulullah. Beliau menggunakan sebutan tersebut untuk para pendusta agama. Dijelaskan juga dalam buku Raja Namrud, diktator pertama di muka bumi, bahwa Dajjal sudah hidup di zaman awal dan kuno sejarah manusia. Dajjal sudah ada sejak lama dan termasuk ke dalam hak-hak yang dinantikan dan tentangnya sudah diperingati oleh Rasulullah jauh-jauh hari. Aku peringatkan kalian tentangnya. Tidak ada seorang pun nabi melainkan dia memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Nabi Nuh benar-benar telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah ada Dukhon yang menyerang umat manusia, maka saat itulah Dajjal muncul menyebarkan fitnah dan mengumpulkan para pengikutnya. Nawas bin Sam'an telah meriwayatkan bahwa Rasulullah memaparkan ciri-ciri Dajjal kepada para sahabat-sahabatnya. Beliau bersabda, Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu. Menurut saya, dia seperti Uzza bin Quthu. Barang siapa dari kamu yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surat Al-Kahfi. Dia keluar dari celah kota antara Syam dan Irak.
Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan sebelah kirinya, di setiap tempat. Wahai hamba Allah, tetapkanlah atau kuatkanlah dirimu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Dalam buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat sangatlah dahsyat. Ia dapat mendatangkan air saat api menyebar di mana-mana, mendatangkan api di saat kondisi kedinginan, menghidupkan orang yang sudah meninggal, dan lainnya. Namun, semua itu hanyalah fitnah semata yang ditunjukkan pada para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan namanya yang memiliki arti dasar para pembohong atau pembohong. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api. Dan jika menjawab api, maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang memilih api dan ia berpegang teguh di jalan Allah, maka seseorang itu akan dibunuh Dajjal. Seperti itulah gambaran kekejaman dari sosok Dajjal yang akan datang menjelang hari kiamat nanti. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.